Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, subhana rabbil mulki wal malakut, subhana rabbil arshil azim, subhana man danat lahu samawati wal ard, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nahmaduhu hamdan katsiran kama amar, ashhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala Muhammadin sayyidil abrar wa alil athhar wa ashabil akhyar. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha mardatillah, wallahu raufum bil ibad. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, faqad faza muttaqun. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, Maha suci Allah, Zat yang telah memuliakan manusia dengan ruhnya serta menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik. Segala puji baginya yang telah menganugerahi manusia hasrat untuk meraih yang terbaik, menghargai para hamba dari prestasi, jasa, karya, pengorbanan, dan amal perbuatan. Maha besar Dia yang telah memerintahkan manusia untuk berlomba dalam prestasi kebaikan, mewajibkan mereka merancang dan menyiapkan masa depan, serta mengharuskan mereka mempersembahkan perjuangan dan pengorbanan. Dan tiada Tuhan selain Dia yang kepadanya semua akan berpulang dan menghadapi pertanggungjawaban di hari pembalasan yang pasti akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah Dzulhijjah, bulan mulia yang di dalamnya Allah gerakkan jutaan hambanya dari seluruh penjuru dunia menuju rumah sucinya di tanah haram yang Dia berkahi, tanah yang telah dimuliakan dengan kelahiran dan tumbuh kembang hamba terkasihnya Nabi Muhammad SAW. Inilah bulan yang di dalamnya Dia akan melihat siapa di antara jutaan peziarah itu yang benar-benar tulus memenuhi panggilan Nabi untuk menemui Allah karena mengharapkan keridhaan, dan siapa yang berhaji karena berharap pujian, mencari nama baik, ria, sum'ah atau tujuan-tujuan duniawi lain yang menggelapkan hati nurani. Inilah bulan yang mewajibkan para peziarah itu mengakui dosa-dosa mereka di padang Arafah yang terik, merenungi nasib diri, menghitung perjalanan hidup yang telah jauh menyimpang dari tuntunan. Bulan yang mengharuskan mereka melimpari setan-setan dalam diri mereka dengan jumroh batu-batu kesadaran yang jujur dan keimanan yang benar. Bulan yang mengharuskan mereka menyembelih nafsu-nafsu binatang dari diri mereka dengan membuktikan lewat penyembelihan hewan sebagai wujud kurban kedekatan kepada penguasa jagat dan kehidupan. Inilah bulan yang akan terus menuntut bukti pengorbanan dari setiap umat beriman, karena pengorbanan adalah cara untuk melanjutkan kehidupan, syarat untuk mencapai kemajuan, dan jalan untuk meraih kesempurnaan. Pengorbanan adalah sabilul ahrar, jalan orang-orang yang merdeka,
Karena pengorbananlah kehidupan ini berlangsung. Karena pengorbananlah hidup ini berdiri tegak dan berkembang. Bila mana pengorbanan berhenti, maka kehidupan akan berakhir. Dan bila pengorbanan berakhir, maka kematian datang. Maka pengorbanan adalah kewajiban bagi semua manusia yang menghendaki kehidupan dan kesempurnaan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sejarah kemanusiaan sepanjang masa telah mencatat sejumlah figur pilihan yang telah membuktikan pengorbanan dahsyat mereka untuk meraih ridha Allah yang Maha Rahman. Seluruh nabi dan rasul adalah hamba-hamba Allah yang telah membuktikan dengan indah wujud pengorbanan mereka yang luar biasa bagi kemanusiaan. Semua nabi dan rasul adalah para pejuang keras yang telah mengorbankan diri dan semua yang mereka miliki demi meraih ridho kekasihnya, Tuhan semesta alam. Khusus pengorbanan yang telah dipersembahkan oleh Ibrahim dan Ismail alaihimassalam kini tetap abadi, dikenang, ditelusuri dan ditafaktilasi oleh umat beriman hingga kiamat datang. Bersama Hajar, istri Ibrahim, dan Bunda Ismail, jejak-jejak pengorbanan mereka tetap menjadi ritual yang harus ditunaikan oleh siapapun yang ingin menyempurnakan Islam dalam sebuah ritual haji yang diwajibkan. Ibrahim bersama putra dan istrinya adalah teladan pengorbanan abadi bagi kemanusiaan yang menghendaki kebajikan. Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad memerintahkan umat beriman untuk menjadikan sebagian pengorbanan Ibrahim dan keluarganya itu sebagai rukun atau kewajiban dalam ibadah haji, seperti tawaf, sa'i, dan berkurban menyembelih hewan. Adalah Rasul teragung Nabi Muhammad al-Mustafa. Betapa berat dan dahsyat pengorbanan yang telah beliau hadiahkan untuk manusia dan semua makhluk ini. Derita, kesulitan, dan penyiksaan yang beliau tanggung sepanjang hidup, bahkan sesudah wafatnya, adalah deretan pengorbanan abadi beliau yang tak tertandingi oleh semua nabi sebelumnya. Pengorbanan beliau telah mengungguli semua pengorbanan para nabi sebelumnya. Bahkan tidak ada nabi yang diperlakukan oleh umat mereka seperti Nabi Muhammad diperlakukan oleh umatnya. Beliau bersabda, "Ma udhiya nabiyyun mithla ma udhitu." Tidak ada nabi yang disakiti seperti aku disakiti. Beliaulah nabi dan rasul yang telah mempersembahkan pengorbanan yang sangat dahsyat dan luar biasa, mengalahkan seluruh pengorbanan yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelum beliau yang juga luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Selain para nabi dan rasul, Allah Azza wa Jalla juga telah memilih sejumlah figur lain yang telah membuktikan pengorbanan luar biasa mereka bagi kemanusiaan untuk meraih ridhonya semata-mata. Kita bisa mengambil contoh dan memperhatikan orang-orang terdekat dan terkasih dari Rasul Nabi sendiri. Adalah Abu Thalib misalnya, kakak dari Abdullah, ayahanda dari Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad. Jauh sebelum para pejuang Islam berkorban bagi agama Allah, Abu Thalib adalah orang yang pertama telah mengorbankan seluruh dirinya untuk risalah keponakannya yang diemban. Sejak Nabi Muhammad masih kecil dalam asuhannya, bersama istrinya Fatimah binti Asad, Abu Thalib telah menjaga sang Nabi Islam ini begitu luar biasa, jauh melebihi penjagaan dan kasih sayangnya kepada para anaknya sendiri. Ia menyelimuti Nabi Muhammad sekalipun harus membiarkan anak-anaknya bermalam kedinginan. Ia dahulukan Muhammad kecil untuk menyantap makanan sedikit yang ia punya sebelum diri dan semua keluarganya menyantap dan menikmati. Kemanapun Abu Thalib pergi, Muhammad kecil selalu bersamanya. Ia menjaga dan melindungi sang Rasul dengan pertaruhan diri, kehormatan, dan bahkan nyawa. Dalam banyak syairnya, Abu Thalib telah tahu bahwa keponakannya kelak adalah sang Nabi yang ditunggu-tunggu sekaligus diincar untuk dibunuh oleh para musuh. Dan Abu Thalib telah pasang badan untuk melindungi sang Nabi kecil. Saat Muhammad telah menjadi Rasul, Abu Thalib adalah orang terdepan yang mempertaruhkan dirinya untuk mendukung beliau, menyukseskan risalah beliau, dan menjaga beliau dari sentuhan jahat orang-orang kafir dan musyrik. Selama ia hidup, tak satu pun tangan jahat yang ia biarkan menyentuh Nabi Muhammad SAW. Adalah Khadijah Ummul Mukminin, istri tercinta Rasulullah, telah mengorbankan diri dan seluruh kekayaannya yang luar biasa karena Allah. Inilah Khadijah
yang telah Allah siapkan hanya untuk menjadi istri sang Nabi. Dia adalah orang yang paling kaya seantara Arab saat itu, sehingga jika unta-untanya itu dijajarkan berbaris antara kota Mekah dan Taif, maka jarak puluhan kilometer itu akan tertutup oleh unta-unta Khadijah saja. Khadijah telah mengorbankan seluruh dirinya, jiwa dan raganya, nyawa dan seluruh hartanya untuk risalah yang diemban oleh suaminya. Dan yang mengharukan, di akhir hayatnya, perempuan pertama yang masuk Islam ini, perempuan yang telah memilih jalan pengorbanan untuk risalah Islam ini, perempuan yang kelak di surga menjadi salah satu dari 4 penghulu wanita sejagat, Sayyidatu Nisa'il Alamin, ternyata hanya meminta Nabi memberinya surban beliau untuk menjadi kain kafan yang membungkus tubuh sucinya saat wafat kelak. Dan melalui Jibril, Allah menghadiahkan kain kafan dari surga untuk perempuan yang mengagumkan ini. Khadijah Al-Kubra wafat setelah menjalani pengasingan di lembah Syi'ib Abi Thalib. Ia wafat pada tahun yang sama dan wafatnya Abu Thalib, paman sang Nabi, tahun yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan bagi sang Nabi dan umat beriman. Begitupun Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Dia adalah satu-satunya manusia sepanjang zaman yang lahir di dalam Ka'bah, telah mempertaruhkan seluruh hidupnya demi risalah sang Rasul. Pada malam hijrah, saat ratusan pemuda Quraisy yang dengan pedang terhunus mengepung rumah Nabi untuk membunuh sang Rasul, saat Rasul memerintahkannya untuk menggantikan posisi beliau berbaring di atas ranjang beliau yang menjadi target penyerangan dan pengepungan, Ali menjawab, "Apakah dengan aku tidur di atas ranjangmu, hai Rasul, engkau akan selamat dari pembunuhan mereka, ya Rasul?" Dan Nabi menjawab, "Iya." Lalu Ali berkata, "Jika dengan aku tidur di atas kasurmu itu engkau akan selamat, maka aku siap dengan senang hati melakukannya, ya Rasul." Setelah hijrah, secara mencatat bagaimana peran pengorbanan Ali bin Abi Thalib untuk Islam, ia adalah salah satu pahlawan perang Badar. Dari 70 pasukan kafir yang tewas, setengahnya terbunuh di tangan Ali, sehingga saat itu terkenal ungkapan dalam sejarah, "La fata illa Ali, wala sayfa illa Dzulfiqar." Itulah pengorbanan yang telah dipersembahkan oleh manusia-manusia agung pilihan. Dan sesudah mereka tentu saja ada banyak figur lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu di sini. Para sahabat Nabi, para tabi dan terus sepanjang zaman tidak pernah berhenti. Mereka telah mempersembahkan pengorbanan untuk Islam dan kemanusiaan dan selalu dikenang sepanjang zaman. Mereka adalah inspirasi kebaikan yang menggerakkan manusia pada kebaikan dan kesempurnaan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahil karimil wahhab, ar-rahimit tawwab, sari'il hisab, wa shadidil iqab, wa 'azimis thawab, wa rabbil arbab, wa malikir riqab, wa musabbibil asbab, wa minhul mabda'u wa ilaihil ma'ab. Nahmaduhu ala 'azimi ni'maihi wa jasimi alaihi allati la tusafu bilisan wa la tuhaddu bibayan wa la tuhatu bijanan. Ashhadu an la ilaha illallah ar-razzaqul mannan dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli ala Muhammadin al-Mustafa wa ali dzil qurba ibadallah. Usikum bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa zadi taqwa dzalika khair. Amma ba'du. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kehidupan ini akan tegak dan berkembang
selama di dalamnya ada orang-orang yang rela melakukan pengorbanan dan pengkhidmatan. Sebaliknya, jika sebuah masyarakat hanya diisi oleh orang-orang yang hanya ingin dilayani, tidak ada yang mau berkhidmat dan melayani sesama, maka kebaikan akan dicabut dari mereka dan diganti dengan keburukan dan kesulitan. Allah akan menurunkan rahmat bagi suatu kaum selama mereka saling mencintai dan melayani. Sungguh kita semua hidup kan orang tua kita telah berkorban untuk kita semua. Anak-anak kita akan jauh lebih baik jika kita memberikan pengorbanan yang lebih baik bagi mereka. Masyarakat dan lingkungan akan hidup dan berkembang jika warganya tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan bersedia berkorban untuk kemaslahatan orang banyak, berbuat untuk lingkungannya, mengerahkan pikiran, tenaga dan hartanya bagi kemaslahatan agama dan lingkungannya. Dalam bahasa lain, pengorbanan adalah pelayanan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-khidmah. Al-Quran sering menyebut khidmah dengan istilah jihad, dan dilakukan dengan dua hal, yaitu dengan harta dan diri atau jiwa. Biamwalikum wa anfusikum. Al-Quran selalu menyebut pengorbanan harta sebelum pengorbanan dengan diri atau jiwa. Ini artinya kita diharuskan berkhidmat dengan harta lebih dulu sebelum dengan diri atau jiwa. Banyak di antara kita yang rela mengorbankan diri termasuk tenaga dan pikiran, tetapi berat untuk mengorbankan harta. Manusia sering mudah berkhidmat dengan pikiran dan tenaga, tetapi sulit untuk berkhidmat dengan harta benda. Justru mereka malah sering mengorbankan kesehatannya, tubuhnya, pikirannya dan tenaganya, bahkan nyawanya sekalipun untuk mendapatkan harta. Berkorban harta lebih berat daripada berkorban tenaga dan diri. Berkorban dengan pikiran dan tenaga lebih mudah dan ringan dilakukan ketimbang berkorban dengan harta. Seseorang bisa dermawan dalam tenaga, namun bisa saja kikir dalam harta. Itulah sebabnya Al-Quran mendahulukan jihad dengan harta di atas jihad dengan jiwa atau diri. Di antara contoh khidmat dengan harta adalah zakat, infak, sedekah, wakaf, dan juga berkurban hewan sembelihan pada hari raya kurban ini. Apa manfaat berkhidmat dengan harta? Ketika menafsirkan surat Muhammad ayat 36 dan 37, Ibnu Katsir menyebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalau engkau mengeluarkan hartamu, maka pada saat yang sama engkau mengeluarkan penyakit-penyakit batinmu, seperti kedengkian, ego, iri hati, dan mementingkan diri sendiri. Dengan kebiasaan mengeluarkan harta, maka akan keluar juga kedengkian. Para psikoterapis mengetahui ada banyak penyakit gangguan jiwa seperti kegelisahan, keresahan, dan stres berkepanjangan yang bermula dari perbuatan kita yang mementingkan diri sendiri, menghendaki orang lain berbuat seperti yang kita kehendaki, dan menginginkan dunia berjalan seperti keinginan kita. Kita menderita jika apa yang kita inginkan tidak terwujud. Yang selalu kita pikirkan adalah keinginan ego kita semata. Untuk menghilangkan ego, kita harus melakukan sejumlah latihan riyadhah. Di antara riyadhah itu adalah mengeluarkan harta, berkorban dengan harta benda. Harta adalah sesuatu yang selalu diinginkan oleh kita semua. Jika kita ingin belajar menaklukkan keinginan ego kita, maka belajarlah dengan mengeluarkan harta kita. Jika kita ingin menaikkan kualitas penghambaan kepada Allah, maka berkorbanlah dengan harta dan benda. Rasul pernah bercerita tentang orang-orang yang mencapai derajat tinggi. Sekiranya salah satu dari mereka mati, Allah akan menggantikannya dengan orang yang sama dengan mereka. Menurut Nabi, karena orang-orang inilah Allah turunkan hujan, tumbuhkan tanaman, hidupkan dan mematikan, membuat sehat dan sakit. Kalau mereka datang ke suatu tempat, maka Allah akan menyelamatkan tempat itu dari 70 macam bencana. Lalu Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian bagaimana mereka mencapai derajat setinggi itu? Mereka mencapainya bukan karena banyaknya salat dan haji, melainkan mereka mendapatkannya karena dua hal, yakni as-sakhawah, kedermawanan, dan an-nasihah lil muslimin, ketulusan bagi orang-orang Islam. Kedermawanan dan kesucian hati memang berkaitan. Orang dermawan hatinya akan bersih, sebaliknya orang yang bakhil hatinya akan kotor dan cenderung berpenyakit. Orang bakhil adalah orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain dan ingin memiliki sesuatu hanya untuk dirinya sendiri. Kedermawanan berbagi, bersedekah, berkurban adalah bagian dari pengorbanan dengan harta benda dan amat besar pahala bagi para pelakunya. Berbahagialah orang yang mau melayani sesamanya
Berbahagialah orang yang mau berbagi untuk kebaikan sesama. Berbahagialah orang yang telah berkorban dengan harta mereka. Rasul bersabda, memenuhi kebutuhan seorang mukmin lebih Allah cintai daripada melakukan 20 haji dan pada setiap hajinya menginfakkan ratusan ribu dirham atau dinar. Dalam hadis yang lain beliau juga bersabda pula, jika seorang mukmin berjalan memenuhi keperluan sesama muslim, itu lebih baik baginya daripada melakukan 70 kali tawaf di Baitullah. Rasul masih bersabda pula, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba. Di antara hamba-hamba itu ada manusia yang Allah ciptakan untuk melayani keperluan sesama manusia yang lain. Kepada mereka manusia berlindung untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka itulah yang akan peroleh kedamaian pada hari kiamat nanti. Beliau bersabda, ada orang-orang yang Allah berikan harta kepada mereka agar mereka membagikan harta tersebut pada hamba-hamba yang lain. Jika mereka tidak membagikannya, maka Allah akan mengambil harta itu dan memindahkannya pada orang lain yang bisa membagikan hartanya kepada sesama manusia. Untuk inilah ada sebuah doa yang bagus yang bisa kita masukkan dalam daftar doa-doa kita. Ya Allah, jadikanlah aku lelah dalam membagikan harta-hartamu, bukan lelah karena mencari hartamu. Ada banyak faedah berkurban atau berkhidmat kepada sesama. Pertama, menaklukkan ego kita. Dengan berkurban dan berkhidmat, kita selalu belajar untuk menghancurkan kecenderungan untuk dilayani orang dan menggantinya dengan melayani orang lain. Kedua, berkurban dan berkhidmat akan meruntuhkan kesombongan. Orang sombong akan sulit memasuki kerajaan Allah, sebagaimana sulitnya unta memasuki lubang jarum. Dengan mengeluarkan harta, berkurban dan melayani sesama, berarti kita menghancurkan kesombongan yang ada pada diri kita. Dan ketika kesombongan hilang, maka peluang kita masuk kerajaan Allah semakin dekat. Ketiga, berkurban dan berkhidmat akan mendekatkan seseorang kepada Allah. Amal soleh akan menjadi tiket seseorang untuk mendapatkan rahmat dan keridhaan Tuhan. Setiap kesalihan akan mengundang anugerah dan menolak musibah. Keempat, dengan berkhidmat kita akan menjadi pribadi yang aktif dan proaktif. Kita akan lebih banyak mencintai ketimbang dicintai. Kebanyakan orang hanya berharap untuk dicintai, disayangi, dan dilayani, tetapi mereka sering lupa untuk mencintai, menyayangi, dan melayani. Padahal barang siapa mencintai, ia akan dicintai. Barang siapa memberi, ia akan menerima. Barang siapa melayani, ia akan dilayani. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik dan melayani sesamanya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kelima, berkhidmat akan mensucikan jiwa seseorang. Banyak jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebanyak bilangan nafas para pencari Tuhan. Tetapi jalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah adalah jalan dengan membahagiakan orang lain, yaitu dengan berkhidmat atau melakukan pengorbanan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam semangat hari raya kurban ini, marilah kita bersama-sama terus belajar untuk berkurban, berkhidmat, dan mempersembahkan pengorbanan bagi kebaikan sesama. Tentu kita sangat jauh untuk bisa meneladani para figur luar biasa sepanjang zaman yang telah kita sebutkan di khutbah ini. Namun dengan semangat Idul Adha ini, kita bisa mengubah kebiasaan kita yang cenderung ingin dilayani menjadi melayani, dari dicintai menjadi mencintai, dan dari selalu ingin menerima menjadi suka memberi. Pengorbanan adalah jalan orang-orang merdeka dan perangai orang-orang bajik. Al-khidmah sabilul ahrar wa shimatul abrar. Semoga orang yang telah berkurban pada tahun ini, juga pada tahun-tahun yang lalu dan yang akan datang, selalu mendapatkan kemudahan, kelapangan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan semoga pula orang-orang yang telah bekerja keras melayani masyarakat, berkhidmat bagi umat, serta mengorbankan dirinya untuk kebaikan sesama, selalu mendapatkan keberuntungan baik di dunia ini maupun akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna minal marhumin wa la taj'alna minal mahrumin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Ilahi, jadikanlah kami para pecintamu yang mencintaimu dan juga nabimu. Jadikan kami penebar kebaikan dan rahmatmu kepada sesama kami. Jadikan kami orang-orang yang rela berkorban seperti yang dicontohkan oleh orang-orang pilihanmu sepanjang zaman. Ya Allah, jadikanlah kami lelah dalam membagikan harta-hartamu, bukan lelah karena mencari hartamu. Hidupkan dan matikan kami dalam kecintaan kepada nabimu, dan juga bangkitkan kami dari kubur dalam golongan para pecintamu. Semoga kami berada dalam keberuntungan sepanjang zaman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.